gerak. Ya. Sekarang kita melakukan protokol kesehatan itu dengan apa, Nak? Mencuci tangan. Silakan. Pasta duluan. Kamu sudah. Semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya. Coba dilihat teman-temannya siapa yang tidak hadir. Sepertinya hadir semua ya? Ya, hadir semua. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dipimpin oleh teman kita Gusti Ramadan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan. Ekosistem, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Semangat. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Tepuk PPK. Salam PPK. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita telah belajar. Coba apa kira-kira yang telah kita pelajari, Nak? Tentang organ. Organ apa itu, Nak? Ya, organ peredaran darah. Yang paling tepat dia kira-kira yaitu memelihara kesehatan organ peredaran darah. Yang sudah ada di papan tulis melalui PowerPoint ya tentang ekosistem. Ya, ekosistem. Nah, ini dipelajari tentunya, Nak. Kita mempelajari ini mempunyai tujuan. Ya, tujuan di sini pertama dengan mengamati teks non fiksi dan berjudul ekosistem dan gambar pada PowerPoint, kalian dapat menemukan pokok pikiran setiap paragraf. Bagian pasti dari teks non fiksi, kalian bisa membuat teks non fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Lalu hewan tumbuhan dan iya, hewan tumbuhan dan pepohonan. Ya. Di sini interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ya. Interaksi itu maksudnya mereka itu saling melihat, ya, saling bercakap-cakap secara naluri hewan. Coba lihat pada gambar. Dari gambar itu, Nak, mana yang biotik? Biotik tumbuhan, terus hewan. Ada lagi? Yang abiotik? Batu, pohon, air, tanah. Yang paling utama
yang bisa meningkatkan suhu, baik itu suhu tanah, ya, apa dah? Matahari, ya. Bagaimana kira-kira itu? Gambar apa yang ada pada ekosistem alami? Pepohonan. Di bawah pepohonan itu ada apa? Ada air, ya, seperti rawa-rawa dikatakannya. Di bawah itu kalian, nah, siapa yang sanggup menciptakan hutan? Ya, hanya Tuhan yang Maha Esa. Itulah yang mampu menciptakan alam semesta Dan saling bergantung satu sama lain. ya. Untuk yang berikutnya, silakan dulu baca Najwa. Disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Kelas 5. Iya. Kalau semangat pasti jadi hebat. Setelah hebat bisa mengerjakan apapun. Itu paragraf pertama. Kalau paragraf kedua bagaimana? Ini sapi, kerbau, rusa, tupai, jerapah, domba, zebra hampir sama dengan apa? Zebra mirip dengan kuda. Anda akan diminta membuat pertanyaan. Membuat kalimat tanya. Coba, kalau membuat kalimat tanya, apa yang terbersit, yang terlintas dalam pikiran? Apa nak? Ya, ada berapa? Ya, biar tidak bingung, Bapak akan berikan triknya. Apa triknya? Apa nak? Iya, adik Simba. A. D. Di mana? K. Juga adik ya. S. C. M. Ba. Dapat ya? Adik Simba. Ada jaring, ada rantai yang bisa membedakan apa beda antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Yang tahu angkat tangan dulu. Kalau jaring makanan banyak tanda panah. Banyak tanda panahnya. Kalau rantai tidak banyak. Oke, itu bisa katakan ciri-ciri ya. Ciri-ciri jaring-jaring makanan banyak tanda panahnya. Kalau rantai makanan cuma sedikit tanda panahnya. Nah, alat bahan sudah selesai ya? Sudah bersiapkan kan? Iya. Kalau begitu kita lanjutkan dengan mengerjakan SKPD masing-masing kelompok. Halo. Masing-masing kelompok boleh mencari informasi atas sama kalian ya. Nanti bertanya jawab. Kelompok pecinta alam, dokter hewan, kelompok pecinta alam, ya. Silakan nak. Paragraf kedua apa jadi? Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Informasi pentingnya, air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Bagian pemakaian tumbuhan yang sering menjadi makanan hewan. Yang tadi ditulis.
penggunaannya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. 1. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi berapa bagian? Sebutkan. 2. Bagian manakah dari tumbuhan yang sering menjadi makanan hewan? 3. Sebutkan hewan pemakan tumbuhan. 4. Makanan apakah yang disukai burung? Ya, itulah bagian daripada pertanyaan menurut bacaan tadi ya. Ular memakan tikus, elang memakan ular, dan elang menjadi mati. Elang mati karena apa? Ditembak manusia, ya. Jadi ini, halo, ya, ini namanya rantai makanan. Demikianlah diskusi kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Berikan tepuk tangan kepada kelompok pecinta keterangannya. Berikan tepuk tangan Luna. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Dibuat namanya. Iya, silakan jawab nak. Apa pertanyaan itu? Ya, semangat lagi dalam belajar. Sekarang kita masuk pada tahap kesimpulan. Kalimat demi kalimat hingga kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam paragraf ide pokok biasanya terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. D. Tandai ide pokok paragraf dengan garis atau dengan memberi warna menggunakan stabilo. E. Tandai info penting dalam tiap paragraf, bisa dengan menulisnya pada buku catatan. Ya, 2, 3, ya. Harga Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Pulang ya, jadi di dalam hati tetap dengan kesehatan, karena dengan kesehatan kita melakukan aktivitas di mana saja.